105 Abang, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan Abang. Gimana kabar rekan Abang malam hari ini? Senang banget kembali lagi Fatih menyapa rekan Abang di edisi 28 Februari 2024 ya rekan Abang ya. Gimana kabar rekan Abang? Jadi di malam hari ini rekan Abang, seperti biasa kita ada talk show bersama dosen UIN Sahada Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah rekan Abang telah hadir di studio kita narasumber kita ya rekan Abang ya. Langsung aja Pak disapa dulu untuk narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fadli. Iya, jadi di sini ada Bapak Dr. Hamka SPD MPum ya rekan Abang ya. Iya. Oke, jadi gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Bapak di malam hari ini sebelum kita ke tema boleh dong ya Bapak memperkenalkan diri dulu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bang Fadli. Selamat malam semuanya pendengar Raw FM di malam Kamis ya, tanggal 28 Februari 2024. Saya Hamka, dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sahada Padang Sidimpuan, yang kebetulan pada malam ini saya diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, kita akan seputaran kurikulum merdeka begitu. Iya, jadi ini rekan-rekan buat emak-emak ya atau orang tua di rumah, kok sekolah udah kayak gini ya? Kok udah kayak ini pembelajarannya ya? Ini terjawab nih malam hari ini. Ya. Jadi jangan lupa stay tune terus ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kok banyak praktek-prakteknya ya sekarang gitu. Jadi semoga nanti pertanyaan-pertanyaan dalam hati mama ya, khususnya orang tua dari rekan Abang bisa terjawab bagi yang mendengarkan di malam hari ini ya. Jadi di sini Fani mau nanya dulu Bapak sebelumnya ya. Kurikulum merdeka itu seperti apa sih Bapak gitu? Baik ya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, singkat aja ya Pak Fadli ya. Kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang menggunakan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah kita semua adalah saling mempunyai fungsi, tentu dengan karakter masing-masing, bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan posisi kita masing-masing bersama orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Jadi termaksud ini diimplementasikan di kurikulum merdeka mulai dari PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah. Jadi ini tentu merdeka dalam hal ini adalah siswa. Dalam pendekatan konstruktivisme adalah fokus dari pembelajaran. Pembelajaran ini terfokus pada siswa, maka kurikulum merdeka ini menyediakan program-program pembelajaran yang memberikan mereka kegiatan-kegiatan untuk mengalami pembelajaran. Jadi pihak-pihak sekolah fungsinya adalah fasilitas, baik dia guru, baik dia kepala sekolah, semua unsur-unsur sekolah itu adalah fasilitas bagi siswa untuk memberikan pengalaman belajar pada mereka. Tentu perubahan yang mendasar adalah siswa itu melakukan banyak kegiatan pembelajaran, bukan ceramah lagi. Jadi guru pun di sini lebih dominan sebagai fasilitator. Nah, seperti itu kira-kira. Iya, jadi gurunya berperan sebagai jembatan gitu ya Bapak ya, yang akan memfasilitasi dari siswanya, padahal siswanya yang disuruh lebih aktif gitu ya Bapak. Iya, ya? begitu. Oke, tapi di sini kita tahu ya Bapak ya, kita sering salah paham gitu ya Pak ya terkait kurikulum merdeka ini. Ada yang katanya ya udah si anak bebas milih mau belajar apa gitu. Kalau di kurikulum merdeka sendiri memang dibebaskan si anak milih pelajaran apa yang dia sukai atau dia harus mengikuti gitu Bapak. Baik, sekolah kan pada umumnya mulai dari PAUD ya, TK, kemudian menengah, dasar dan menengah, pembelajaran itu kan paket. Iya. Ya, paket. Tentu pembelajaran paket ini sudah ada ketentuan dari pemerintah dalam bentuk CP, capaian pembelajaran atau output pembelajaran dari setiap fase. Ada fase 1, fase A, B, C, D sampai E. Fase A itu dia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Fase B itu kelas 4, 5, 6. Dan juga fase
C, maksudnya fase B tadi adalah 456, fase C itu 1, 2, kemudian fase D itu kelas 3, fase E itu kelas 3 SMP maksud saya, kelas 9, fase E itu kelas 10, fase F itu kelas 12. Jadi mereka itu pada umumnya menerima paket. Jadi yang dimaksud ini siswa itu bebas memilih pembelajarannya, maksudnya di sini adalah pembelajaran pertama yang dilakukan oleh guru adalah mengenal siswanya dulu, namanya diagnostic assessment, asesmen awal. Guru harus mengetahui gaya belajar siswanya, cenderung kemana, dia itu lebih suka namanya visual kah, audio kah, audiovisual kah, begitu. Apakah dia itu gaya belajar kinestetik, begitu. Jadi ini semua tentu kembali ke visi awal dari kurikulum Merdeka adalah memberikan pengalaman belajar pada siswa, terfokus pada siswa. Jadi guru itu tidak semena-mena saya ngajar inilah, enggak. Dia harus memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan juga kebutuhan siswanya, seperti itu. Jadi diperlukan guru yang lebih kreatif lagi ya Bapak ya? Iya. Karena seperti kita ketahui ya Bapak, di setiap kelas pasti kemampuan dari si siswa itu beragam. Dan cara penangkapannya juga beragam. Ada yang audio visual, ada yang visual aja, ada yang audio aja gitu. Jadi apalagi sekarang kondisi di lapangan ya Bapak ya, rata-rata itu anak-anak nggak diklasifikasikan. Dalam konteks nggak diklasifikasikan, yang audio satu kelas audio semua gitu, yang visual semua gitu ya. Jadi harusnya guru harus lebih ekstra lagi gitu ya Pak. Ya makanya di pembelajaran awal si guru harus mengenal ini. Itu namanya diagnostic assessment. Setelah dilakukan diagnostic assessment, maka masuklah pemberian pembelajaran berdasarkan materi CP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dikembangkan TP oleh guru sampai ke alurnya, sampai ke materinya. Maka materi ini diberikan berdasarkan kemampuan tadi, berdasarkan asesmen awal itu. Dengan asesmen awal itu, materi yang disediakan tentu akan dikelompokkan dari kelas itu. Tentu contohnya ada 20 siswa atau 30 siswa. Guru sudah mengkelompokkan ini berdasarkan gaya belajarnya, berdasarkan peminatannya, kan begitu. Dikelompokkan dan guru akan menyesuaikan materi itu, baik dia medianya, baik dia juga metodenya yang pas dalam bentuk bisa saja dalam RKPD, lembar kerja peserta didik itu. Maka di sini nanti di lembar kerja peserta didik itu kan siswa itu dikelompokkan. Mereka nanti akan dalam kegiatan proses inti pembelajaran, mereka akan mencari pengembangan materi apa, untuk apa, bagaimana dan mengapa tentang materi yang mereka pelajari. Mereka akan temukan itu. Kemudian setelah itu dalam kelompok mereka akan mempresentasikan apa yang mereka temukan sesuai dengan kelompok pengembangan materi itu. Kemudian diberikan ruang pada setiap siswa. Setelah siswa berbasis kelompok mempresentasikan, diberikan ruang kepada siswa yang lain berbasis kelompok untuk mempertanyakan itu. Mereka berdebat di sana. Kemudian setiap hasil diskusi mereka itu dibuat simpulan. Maka pada kesimpulan terakhir di penutup, guru memberikan pertama adalah apresiasi terhadap kerja kelompok, kemudian koreksi dengan simpulan juga, dan pada akhirnya disinilah disebut juga refleksi. Harapan dari kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu pendengar Radio FM, adalah 4C. Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran itu supaya kritik, ya, critical thinkingnya tinggi, meningkat. Kemudian komunikatifnya itu, siswa itu harus komunikatif. Dalam tuntutan ini siswa dituntut untuk komunikatif, kemudian kooperatif, mereka bisa bekerja sama dalam instruksi pembelajaran yang diberikan, dan yang terakhir adalah kolaboratif, mereka bisa bekerja sama. Tentu dari grup-grup yang tadi kan berbeda, gaya belajar berbeda semuanya, tapi mereka bisa survive, bisa bersama, begitu kira-kira. Iya, jadi diberikan treatment yang berbeda untuk dapat pengalaman yang berbeda juga ya Pak ya. Betul. Jadi ini dia paham ya, mengapa landasan dari kurikulum Merdeka itu harus melihat dari potensi si anak ya. Betul. Basicnya di mana gitu. Jadi di sini Fandi mau kembali bertanya ini Bapak, untuk apa saja sih kegiatan dalam kurikulum Merdeka gitu?
kegiatan di dalam proses pembelajarannya begitu ya. Iya Bapak. Baik, tadi sudah saya sampaikan proses pertama di kelas ya. Ada namanya pembukaan. Di pembukaan ada 3 ya. Ada 3 tahap pembukaan, kemudian inti, dan juga penutup. Di pembukaan bolehlah guru bertanya, ada pertanyaan pemantik di sana. Ya. Tapi seperti biasa, guru mengecek buka salam, kemudian mengecek kesiapan kelas, dan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang setiap siswa yang menerima pertanyaan itu, yang mendengar pertanyaan bisa menjawabnya, seperti dalam matematika, ya kan? Kebetulan pembelajarannya tambah-tambah begitu, kelasnya untuk kelas 1 SD gitu kan. Coba anak-anak, 1 tambah 1 berapa? Kan udah pasti bisa dijawab kalau kelas SD, kelas 1 kan. Begitu. Jadi pertanyaan pemantik itu di sana dimulai. Baru dimulailah diarahkan pertanyaan 1 tambah 1 adalah 2 gitu kan. Kemudian 2 tambah 2 berapa? 4. Dimulailah sampai ke dia pada tahap bingung ya. Pertanyaan itu pemantik sampai dia setelah diisi bingungnya itulah contohnya, oh kita udah pada tahap disinilah kita pembelajarannya gitu. Kan pertanyaan pemantik dari yang mudah kan kalau bisa dijawab gitu. Pada intinya bisa dijawab. Ketika mereka sudah tidak bisa menjawab, kita fokus ke materi yang gitu. Nah, itu masih pembukaan. Nah, kemudian untuk proses inti adalah membuka, menentukan kelompok-kelompok pembelajaran berbasis yang tadi, berbasis asesmen awal itu. Kemudian mereka mencari pengembangan materi berdasarkan pertanyaan apa, untuk apa, bagaimana, dan mengapa. Itu yang tadi saya jelaskan. Jadi kegiatan-kegiatan ini penting dilakukan secara reguler. Itu adalah kegiatan reguler. Beda lagi nanti sebagai dalam bentuk modul ya, itu modul ajar namanya. Beda lagi nanti kalau dia modul profil Pancasila ya, itu P5 namanya. Itu nanti kegiatan yang secara berkelompok dilakukan kelas itu, atau mungkin satu kelas itu yang diinisiasi oleh guru mapel masing-masing. Jadi persoalan yang berkembang bahwa P5 itu adalah proyek sekolah, bukan, itu proyek guru. Itu yang itu proyek guru mapel masing-masing. Cuman dinas ataupun sekolah diwajibkan meminta laporan P5 ini bisa jadi 3 per sekolah gitu. Itu kan apa namanya, tagihan yang minta dinas. Tapi pada intinya P5 itu adalah proyek guru. Jadi guru sebagai inisiator program itu, kegiatan itu yang mungkin diterapkan berdasarkan dimensi Pancasila yang mana yang ada 6 itu ya. Yang pada intinya adalah gotong royong. Ke-6 dimensi itu intinya adalah gotong royong. Gotong royong di sinilah yang menciptakan, yang menggambarkan Pancasila itu kita bisa bekerja sama. Dalam contohnya bahasa Inggris. Di guru bahasa Inggris membuat English community. Ya, English community. Club, gitu ya. English club, community juga English community. Maka mereka pergi ke rumah-rumah ibadah. Programnya adalah pergi ke rumah-rumah ibadah. Di rumah ibadah itu baik di Islam dan juga Kristen, contoh di masjid dan gereja. Di masjid mereka akan menemukan istilah-istilah baru dalam masjid, dan menemukan istilah-istilah baru dalam gereja. Kemudian menemukan istilah-istilah baru di luar gereja, di masyarakatnya juga, dan menemukan istilah-istilah baru di luar gereja dan atau masjid seperti itu. Itu termasuk kegiatannya. Kemudian apalagi kegiatan-kegiatan amal ibadah yang ada di masjid atau yang ada di gereja. Contoh kalau dia muslim masuk ke gereja, dia nggak perlu ikut melakukan ibadah itu, dia cuma melihatnya, mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris, ritual-ritual ibadahnya. Begitu juga nih Kristen, dia masuk ke masjid juga, dilihatnya ritual itu apa saja, digambarkan itu nanti oleh siswa Islamnya, beginilah ritualnya. Di gereja juga mungkin yang sama begitu. Jadi dibuat komunikasinya itu bahasa Inggris semua begitu. Jadi selama ini terjadi kesalahpahaman mungkin ya Bapak ya, iya, terkait dengan proyek-proyek profil Pancasila ini ya dalam penerapannya. Jadi kesannya jadi proyek sekolah gitu. Iya, kalau proyek sekolah berarti ada dananya kan. Iya benar. Kalau proyek guru kan memang kewajiban guru gitu. Cuman sekolah di sana berfungsi memfasilitasi apa kekurangan. Mungkin sekolah memberikan izin. Kemudian P5 ini mengkaitkan atau gotong royong ini maksudnya ada kita bekerja sama dalam English community ini akan terkait sekolah sebagai pemberi izin kegiatan.
Kemudian tempat di mana mereka melakukan kegiatan, bahkan berkait dengan mungkin kalau di masjid DKM-nya, kalau di gereja apanya gitu kan, kalau di desanya apa namanya, nah, itu semua berkait. Dan hal-hal yang terkait dengan itu bisa jadi di sini nanti nimbrung oleh mata pelajaran sosiologi, bisa jadi berkaitan dengan mata pelajaran PPKN, bisa jadi karena tadi ada melakukan kebersihan di masjid juga atau gereja juga berkait dengan pihak siapa, PAI juga, karena guru PAI ini atau guru Kristen ini, guru agama Kristen ini akan memberikan batasan untuk pembelajaran di Islam seperti ini kalau masuk gereja. Kemudian kalau guru Kristennya itu kalau masuk masjid batasannya seperti ini. Jadi masing-masing punya batasan dan kita bisa survive. Apalagi kita punya potensi yang sangat signifikan baik untuk Sumatera Utara. Kita basisnya ada basis Kristen di utara ya kan, ada basis Kristen Islam di selatan. Kita sejauh ini tidak pernah bentrok yang terkait dengan ideologi. Padahal di sini basis-basis semua kan begitu. Nah, adapun ke apa namanya kriminal-kriminal yang tidak terkait dengan hal-hal itu. Artinya apa namanya toleransi sangat tinggi di Sumatera Utara yang menjadi nilai jual di Sumatera Utara yang diikat dengan Dalian Natolu. Itu perlu dipopulerkan kan seperti itu. Jadi inilah yang paling penting. Tapi itu dilakukan untuk setiap guru adalah tagihannya adalah sekali dalam satu semester. Seumpamanya kalau di perguruan tinggi itulah pengabdian kepada masyarakatnya seperti itu kira-kira. Jadi itu dia ya rekan-rekan dapat ilmu baru ternyata untuk kegiatan P5 bukan proyek sekolah ya. Bukan. Ya. Malahan proyek masing-masing guru ya. Jadi ini jadi PR ya buat para guru untuk lebih kreatif lagi ya. Dan khususnya untuk Fadli kayaknya kedepannya harus memikirkan program di bidang IPS. Iya. Oke deh, jadi itu dia rekan-rekan ya untuk kegiatan-kegiatan dalam kurikulum Merdeka ya. Kemudian di sini Fadli mau nanya dulu Bapak sebelum kita break ya. Apa sih perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Baik, kurikulum 2013 itu lebih pada pembentukan karakter siswa ya. Dan juga pembelajarannya lebih pada pembelajaran mandiri. Itu apa namanya pendekatan di sana ya. Pendekatan yang dikembangkan di kurikulum 13. Sementara di sini pembelajaran itu tidak bisa lagi secara mandiri, harus berkolaborasi. Ya, yang dititik beratkan pada bagaimana pembelajaran itu dirasakan langsung oleh siswanya. Ya, tidak lagi diceramain siswa itu diceramain, tidak. Mereka langsung mencari, contoh diberikan materi, contohnya istilah-istilah yang digunakan beribadah dalam di masjid atau katakanlah istilah-istilah sholat dalam bahasa Inggris seperti itu, dia itu langsung mengalaminya begitu. Tidak kita ceramahkan ini tidak lagi, dia mencari apa saja ya kan, kemudian dia presentasikan, kemudian dia diskusikan dengan siswanya sehingga tercipta dia yang C4 itu. Apa itu? Critical thinking ya kan, communicative, kooperatif, dan kolaboratif seperti itu. Jadi itu yang dititik beratkan. Jadi kalau kata orang bahwa kurikulum Merdeka ini repot, tidak. Saya udah masuk saya udah menjadi pembicara di SMA 1 Sayurma Tinggi dan juga di SMP Harapan atau SMP IT Padang Seripuan. Saya jelaskan bahwa kurikulum itu tidak ribet, dan setelah kami lakukan training ya, implementation of independent curriculum, saya kebetulan kontennya bahasa Inggris, tapi fokusnya sekarang teknologi pembelajaran gitu. Jadi setelah saya jelaskan kepada guru-guru di sana, ternyata gampang, mudah. Jadi guru-guru itu hanya membuat pembelajaran itu sekali dalam setahun. Kalau dalam semester itu materinya ini, modulnya cuma sekali gitu. Nah, kalau tahun depan ya itu digunakan. Kalau mau ada pun yang diperbaiki silahkan diperbaiki. Artinya tidak ribet. Yang perlu kalau pada paradigma bahwa kurikulum Merdeka itu semakin sulit, tidak. Kurikulum Merdeka ini membebaskan. Motivasi awal ada yang di pertanyaan besar adalah ribet, tidak. Kurikulum Merdeka ini membebaskan guru dari hal-hal yang ribet seperti administrasi, ya. Jadi setelah dia lakukan ini akan berlaku sama untuk tahun berikutnya, tidak lagi berulang-ulang, ya. Kemudian tidak lagi namanya protaprosen, karena protaprosen itu adalah kerjanya sekolah itu, bukan kerjanya guru, ya, bukan kerjanya guru. Jadi protaprosen itu sudah langsung digunakan oleh gurunya, direalisasikan dalam modul-modul masing-masing. Seperti itu. Seperti modul ajar itu 70% pembelajaran reguler, 30% adalah
waktu pembelajaran adalah digunakan untuk P5 seperti itu. Jadi intinya tidak lagi kalau Bapak Ibu mau bilang ribet tidak. Nah, kalau boleh langsung saya ditunjuk untuk menjelaskan itu apakah ribet ini atau tidak, bersedia saya. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan ada lagi kalau bisa ya pemahaman bahwa kurikulum itu ribet tidak. Seperti tadi gimana pertanyaannya? Yang dirasakan oleh Pak Bang Pali juga guru kan? Coba jelaskan dulu di mana keribetannya. Bagusnya gitu aja. Kalau ribetnya itu sih ngatur anak-anaknya nyuruh ke sini nyuruh ke situ karena kadang mungkin ya karena kebanyakan kegiatan juga mungkin di sekolah. Jadi ngatur waktunya tuh susah banget. Terus dari segi modul juga harus buat sendiri. Tambah lagi masih ada RPP-nya juga masih harus dibuat. Jadi mungkin itu peraturan dari sekolah mungkin. RPP enggak. RPP itu kan ada 3. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan bahwa memang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, keputusan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 nomor 56 ya. Di sini memang mensyaratkan 3 ya. Kurikulum Merdeka itu mensyaratkan pertama 3. Kurikulum 13 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh itu masih boleh digunakan. Tapi realisasinya dalam modul tetap kurikulum Merdeka seperti itu. Atau ada pilihan 3 ya, ada pilihan 3. Atau yang kedua, kurikulum 2013 itu untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Ada transisi antara K13 dengan kurikulum Merdeka ada modulnya. Sudah disiapkan ya. Saya punya itu dan bisa saya jelaskan. Kemudian kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara utuh. Jadi ini diberikan keluasan kepada guru-guru atau sekolah, guru ya, ini ke guru ya, untuk menerapkan ini. Tetapi kalau saya melihatnya, mending aja langsung yang secara utuh, jangan lagi yang ada KIKD-nya lagi begitu, tidak. Jadi saran saya, udah langsung aja. Ribet enggak? Tidak ada yang ribet di sana. Jadi yang buat ribet diri kita sendiri ya Pak ya? Ada cinta lama, masih terpaut cinta lama kan begitu. Kita masih terpaut cinta lama 2013 ya kan? Masih terkenang-kenang. Iya soalnya kita gitu. Masih harus buat RPP yang 1 lembar. Ini juga 1 lembar. Iya, kita sudah buatkan ini di SMA 1 Sayurma Tinggi. Kita ambil yang paling sederhana. Kurikulum Merdeka secara utuh. Ya, bisa 1 lembar untuk setiap pertemuannya. Tapi kalau ditambah pertemuan bisa berlembar-lembar. Tergantung modulnya itu berapa pertemuan dibuat. Seperti itu. Jadi kalau di sekolah-sekolah sih yang Pak dirasakan ya Pak ya, kalau modul ajarnya itu berisikan tentang materi-materi yang mau kita ajarkan. Sedangkan di RPP-nya mengenai bagaimana cara kita membawakan pelajaran yang ada di modul. Jadi ya kita kayak cetak buku ulang gitu. RPP itu kan istilah di kurikulum 2013. Iya. Di kurikulum Merdeka tidak ada lagi istilah RPP. Nah di situ yang saya bilang tadi, KIKD itu masih transisi. Ada 2013 yang masih dipakai KIKD, maka disebut di RPP kan begitu. Kemudian ada lagi di atasnya lagi ya kan, penyederhanaan antara kurikulum 13 dengan 2013 ya kan, yang 1 lembar juga ada. Kemudian ada lagi utuh, secara utuh, tidak ada RPP, langsung modul ajar begitu. Makanya saya bilang tidak ada lagi istilah gimana ya. Kalau kita mau fight ya fight aja, kalau mandi basah begitu ya kan, karena ini berdasarkan peraturan keputusan Menteri Kemendikbud dan Ristekdikti ini nomor berapa tadi, nomor 56 ini tahun 2002, bahwa ini akan diterapkan secara utuh 2024 mulai 1 Maret 2004, bahwa kurikulum Merdeka itu akan menjadi proyek dan ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Dulu kan kurikulum nasional kita 2013. Ini kurikulum Merdeka akan ditetapkan, dilaksanakan sejak saat tanggal 1 Maret 2004 sebagai kurikulum nasional. Maka sekolah atau guru akan memberikan waktu selama 2 tahun. Artinya 1 Maret 2026 ini sudah harus jadi barang. Seperti itu. Jadi artinya ya jangan lagi setengah, kalau mandi basah seperti itulah. Kalau dikatakan ribet tidak, seperti itu kira-kira. Jadi karena pemahaman aja ya Bapak ya. Mungkin untuk yang ngambil yang utuhnya ini belum ada gitu. Ada. Udah ada ya. Kita sudah terapkan itu di SMA 1 Sayurma Tinggi dan juga beberapa
guru-guru yang saya kebetulan kan ketua program studi PPG. Nah, 2 program studi PPG batch 1 tahun 2023, batch 2 tahun 2023 sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk program PPG. Dan insya Allah itu saya kira sangat signifikan perubahan, dan mereka melihat peserta saya itu ya, peserta PPG itu melihat tidak seperti yang mereka bayangkan bahwa kurikulum merdeka itu ribet, tidak. Begitu kira-kira. Oke, jadi itu dia rekan FM ya. Perbedaan antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka rekan FM ya. Semoga menambah pengetahuan kita ya. Dan di sini nanti kita minta bocoran ya rekan FM ya, untuk kurikulum merdeka yang utuh itu bagaimana gitu ya. Siap. Oke, jadi jangan kemana-mana rekan FM, tetap terus di One FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle ya rekan FM, kembali lagi Fatih dan narasumber kita menyapa ruang dengar Anda rekan FM. Dan di sini kita masih membahas tentang kurikulum, implementasi kurikulum merdeka ya rekan FM ya. Dan di sini Fatih mau nanya dulu, tadi kita udah ada singgung-singgung tentang modul ajar ya rekan FM ya. Kira-kira isi dari modul ajar itu apa Pak? Baik, isi dari modul ajar itu ada 3 ya, ada 3 sesuai dengan perintah peraturan keputusan. Ada dia namanya yang masih menggunakan KIKD, boleh menggunakan KIKD itu dalam bentuk rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Kemudian boleh juga menggunakan modul ajar format lengkap, ada juga seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu pendengar semua, tapi kalau dalam kurikulum merdeka tidak disebut lagi sebagai RPP ya. Kalau dulu kita istilahnya RPP, ada KI ada KD, sekarang tidak ada lagi. Kalau yang murni kurikulum merdeka, yang diminta itu kita dasar pengembangan materi adalah dari CP yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk setiap fase. Maka itulah dikembangkan dalam bentuk TP, tujuan pembelajaran. TP ini tentu diambil dari CP. Nah, perlu diperhatikan CP, kata-kata kerja yang ada di CP itu akan menjadi tujuan pembelajaran. Contoh, siswa berkomunikasi secara transaksional dengan teman sejawatnya. Maka berkomunikasi itu sudah menjadi satu tujuan pembelajaran. Artinya di TP akan begini bahasanya. Siswa mampu berkomunikasi. Seperti itu. Jadi di CP itu kan cuma satu paragraf. Coba dilihat di TP-ATP di Kementerian Kebudayaan. Jadi dikembangkan dalam TP, kemudian TP dikembangkan dalam alur pembelajaran. Alur pembelajaran ini seperti berkomunikasi, maka siswa berkomunikasi dalam bentuk real kegiatan. Maka inilah yang akan menjadi kegiatan pembelajaran inti ya. Seperti itu. Kalau dia modul ajar yang lengkap ya, lengkap dalam satu semester maksudnya untuk satu mata pelajaran, itu akan ada kompetensi awal ya kan, kemudian profil Pancasila, dimensi yang mana, kemudian sarana prasada, sarana target peserta didik, ada tujuan pembelajarannya, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu disebutkan semua. Kemudian masuklah dia pemahaman bermakna ini adalah dikaitkan dengan kondisi real dari peserta didik, bukan kondisi real guru ya. Kondisi real peserta didik dikaitkan pemateri itu dengan kondisi real peserta didik agar mereka mempelajari materi itu memang hal yang mereka alami begitu. Nah, kemudian pertanyaan pemantik tadi sudah disampaikan. Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab sesuai materi ya. Bisa dijawab oleh semua peserta didik. Nah, itu dia awal pembuka. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran masuklah dia, ini kegiatan inti ya. Masuklah dia langkah-langkah persiapan dalam bentuk grup ini. Nah, jadi siswa itu harus dibuat dalam bentuk grup. Kemudian urutan kegiatannya disebutkan. Contoh kalau tadi kan ada kegiatan siswa berikan materi oleh guru, kemudian siswa membahas materi itu secara berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok berdasarkan asesmen awal itu. Kemudian siswa mencari pengembangan materi yang diberikan itu dengan pertanyaan apa, untuk apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian siswa itu setelah menemukan itu diberikan waktu untuk mempresentasikannya kepada
teman-teman grupnya dan juga teman-teman lintas grup yang ada di kelas itu. Kemudian setelah dipresentasikan, grup yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada yang presentasi, dan begitulah selanjutnya. Maka terakhir setiap grup menyimpulkan apa hasil dari pembelajaran itu. Kemudian ada refleksi oleh guru. Refleksi guru di sini adalah guru melakukan simpulan dari apa yang dipelajari pada hari itu, kemudian memberikan apresiasi kepada setiap kelompok, memberikan koreksi dan juga evaluasi, dan juga memberikan saran-saran untuk perbaikan, kemudian menyampaikan apa pembelajaran selanjutnya, kemudian menutup dengan salam. Perlu diingat bahwa siswa tidak lagi diberikan tugas. Kalau mereka pulang dari setelah selesai pembelajaran itu, selesai sudah, nggak ada lagi, karena mereka sudah diberikan pengalaman pembelajaran, bukan lagi materi pembelajaran. Tidak, mereka diberikan materi pelajaran, tetapi juga mereka disuguhkan kegiatan-kegiatan sebagai bukti bahwa mereka mengalami pembelajaran itu. Jadi siswa itu datang ke sekolah nggak bawa apa-apa, dan pulang pun nggak bawa apa-apa, kecuali pengalaman pembelajaran pada saat itu, seperti itu. Ya, jadi guru sekolah dan juga semuanya sudah memberikan fasilitas kepada siswa kita. Apakah mereka dimanjakan? Tidak. Karena di waktu jam pembelajaran itu mereka sudah mengalami pembelajaran itu, seperti itu. Jadi itulah merdeka belajar yang kita maksud itu. Standar itu yang saya maksudkan adalah standar minimal. Kalaupun mereka contohnya ada buku, boleh bawa buku, tapi standar minimal sudah disiapkan oleh kurikulum merdeka. Tanpa bawa apapun, tanpa ada buku paket pun, guru sudah bisa menyediakan itu. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi itu dia Rekan ya. Dan karena waktu sudah mendekati formasi pukul 21, boleh kita simpulkan ini Bapak ya untuk kita ya Bapak. Baik. Simpulan ya, karena sangat booming sekali ya Bapak Ibu, sangat booming sekali bahwa kurikulum merdeka itu ada kabar akan diganti dengan kurikulum nasional. Bukan diganti. Kurikulum merdeka itu akan menjadi proyeksi ditetapkan sebagai kurikulum merdeka mulai 1 Maret 2024. Sama seperti kurikulum 2013 itu juga sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional waktu itu. Dan sekarang kurikulum merdeka akan ditetapkan pada 1 Maret 2024 sebagai kurikulum merdeka. Ya, sebagai kurikulum nasional. Ya, begitu. Yang kedua, mulai 2024 kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Sejak tanggal ditetapkan, sekolah tetap diberikan waktu 2 tahun untuk proses transisi. Makanya tadi ada transisi itu kan, karena masih ada cinta lama, masih tersandung dengan cinta lama. Maka proses transisi itu sekolah-sekolah masih ada kesempatan 2 tahun untuk menyiapkan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian yang terakhir, tahun ajaran 2025-2026 semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan peraturan, sesuai dengan putusan Menteri Kemendikbud nomor 56 tadi tahun 2022. Kira-kira itulah. Jadi Bapak Ibu jangan harapan saya bahwa kurikulum merdeka ini harus memerdekakan kita. Apakah betul sudah memerdekakan kita? Dari pengalaman yang kita sudah berbicara, melatih guru juga, bahwa betul-betul ini sangat membantu dan betul-betul membebaskan guru dari hal-hal yang bersifat administratif. Gitu kira-kira. Terima kasih. Oke, jadi itu dia kenapa memang untuk show kita di malam hari ini ya. Jadi jangan terbebani ya dengan kurikulum merdeka, karena sejatinya itu meringankan kinerja kita pada guru-guru. Jadi Wadi juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Dan akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.